Dan di situ aku juga berpikir kenapa aku dibawa ke tempat seperti itu, dan aku salah apa, dan untuk apa aku dibawa ke tempat itu. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini aku mau berbagi pengalaman, sharing ya, berbagi pengalaman aku pertama kali menikah dengan orang Cina Malaysia. Dan pengalaman itu memang membuat aku shock. Karena apa? Karena dari segi kita itu berbeda dari suku ya, dari bangsa, agama, bahkan kulit pun kita berbeda. Jadi so pastinya semua dengan hidup kita sama hidup dia tuh udah memang berbeda. Tapi puji Tuhan sampai sekarang kita akur-akur dan bahagia seperti itu ya. Ya ternyata sangat berbeda ya guys ya, berbeda dari, tapi saya kurang tahu sih Cina kalau di Indonesia itu seperti apa, adat orang itu atau cara orang itu seperti apa. Tapi pertama kali suami saya mau menikah dengan saya pertama mesti dong dikenalkan dengan orang tua kan. Tapi pengalaman saya berbeda guys. Mungkin nggak semua sih kawan-kawan seperti ini ya, mungkin bukan semua ya, tapi ini tentang pengalaman saya. Hari itu dia bawa saya ke rumah dia. Lepas itu dia bawa saya jumpa dengan orang tua dia, dan tiba-tiba kita biasalah kan, karena orang Cina itu nggak ada salam-salaman ya. Ya saling biasa, ngobrol biasa. Palingan orang tuanya nanyain aku aslinya apa, orang apa, agama apa gitu. Terlepas itu tinggal di mana. Terus suami aku itu, aku lihat dia ngomong sama orang tuanya entah apa, aku pun kurang tahu ya. Di saat itu suamiku dan mertuaku, yang calon mertuaku yang dulu ya, sekarang sudah mertua, dia sembang atau berdiskusi entah apa, saya kurang tahu. Terus tiba-tiba suami saya membawa itu ke sebuah tempat, dan tempat itu guys itu yang aku nggak bisa bayangkan, yang memang kaget, memang terkejut, shock gitu. Wah, kok dibawa ke tempat ini gitu kan. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya, kawan-kawan boleh tolong di subscribe dulu, di like, di share, dan di komen. Oke. Tadi mau sharingnya tentang yang tadi yang aku bilang itu. Dia bawa aku ke suatu tempat itu ya, tempat yang aku nggak pernah nyangka, dan aku nggak pernah tahu ya guys ya. Ibaratnya adat orang itu seperti apa, peraturannya kalau menikah dengan orang itu seperti apa, memang tidak tahu apa-apa. dan dan dia bawa saya ke suatu tempat yang wah gitu, buat saya takut guys, memang takut, sungguh-sungguh takut. Karena itu memang pengalaman pengalaman tersyok saya. Sampai sekarang memang aku nggak lupa, tapi sekarang udah biasa dengan kehidupan orang itu, kita udah biasa. Dia bawa aku ke sebuah tokong dengan sembayang orang itu. Mungkin teman-teman yang sebagian sudah tahu ya, atau sebagian yang belum tahu, di sini teman-teman bisa lihat tentang pengalaman aku, bisa tonton dengan tentang pengalaman aku. Nah, bagi yang sudah berpengalaman, mungkin ada yang sama pengalamannya seperti aku atau enggak sama. Itu menurut pengalamannya masing-masing kan. Nah, di situ aku berpikir, wah kok dibawa ke sini ya? Aku heran gitu guys. Kenapa mesti dibawa ke sini? Kan rencananya memang cuman diperkenalkan dengan keluarganya saja, tapi aku memang nggak nyangka dibawa ke sana. Tapi di situ aku memang nggak bertanya apa-apa, dan aku diam saja, dan aku dibawa ke dalam. Aku ditanya ini itu, memang nggak diapa-apain sih, nggak disuruh sembayang atau apa, enggak. Dia cuma nanyain kehidupan aku, ibaratnya dia tanya nama aku, semua dia tanya. Dia bilang sama suami aku, dia cakap, macam ini sudah, kalau lu orang, kalau kita sudah serius atau menikah itu macam, dia cakap bisa menikah
kita bisa menikah lah, ibaratnya dia dalam perkataan dia ya, katanya aku itu perempuan bagus-bagus lah, bukan memuji diri sendiri ya kawan-kawan ya. Itu memang perkataan dari tokongnya suami saya sendiri. Dan di situ aku berpikir, loh kok kayak gini ya, kenapa harus kayak gini? Kan kalau kita itu berkawin, kita itu harus percaya sama Tuhan, karena Tuhan kalau udah kasih jodoh itu memang nggak salah kan. Jadi saya berpikir, ya ampun, kok kayak gini ya gitu. Kayak jadi pikiran aku kayak, suami aku ini kayak nggak ikhlas kawin sama aku gitu ya kan. Di situ memang pulangnya itu aku memang bertanya sama suami kenapa harus seperti itu, dan nggak berbincang sama aku dulu. Harusnya sepatutnya kalau seperti itu kan harus berbincang dulu sama kita, harus ngomong dulu baik-baik. Terus suami bilang ini nggak ada apa-apa, dia keluarganya cuman mau tahu kehidupan aku di Indonesia itu seperti apa saja, karena katanya kita ngerti-ngerti lah ya, di Malaysia banyak seperti itu yang perempuan itu Indonesia atau bangsa apa lain yang cuman hanya main-main saja, atau berkawin nanti sebentar lagi udah cerai, atau apalah, banyak lah kan kita dengar. Nah, jadi seperti itu, mungkin orang itu takut. Dan di situ aku tegaskan satu kali lagi sama dia, aku bilang aku itu tidak sama perempuan lain. Kalau aku memang sudah mau menikah dengan suami aku yang sekarang itu, pastinya aku memang serius dong kan. Tapi aku juga nggak menyalahkan keluarga orang itu ya, kalau menurut kepercayaan orang itu, atau menurut ada orang itu, suku orang itu, ya nggak salah sih dilakukan ya kan. Karena kita di dunia ini berbagai macam budaya, adat, atau peraturan di keluarga kita itu semuanya nggak sama-sama kan. Dan sebaliknya begitu juga suami saya, sampai di sana dia pun ikut peraturan kita seperti di adat Batak, atau harus buat ini, buat itu, buat ini gitu ya kan. Jadi dia juga mengerti. Jadi saya juga mengerti dengan keluarga orang itu. Nah, di situ aku open sih, suami aku kasih penjelasan yang benar-benar masuk akal, dan di situ aku memang nggak marah sih ya. Pikiran aku ya mungkin itu udah peraturan dari keluarga orang itu ya, atau mungkin dari ajaran orang itu atau apa gitu ya. Yang nggak salah juga, janji aku nggak diapa-apain gitu ya kan. Aku ibarat kata kotornya nggak diguna-gunanya atau apa ya, selagi itu nggak kelewatan batas ya nggak masalah sih menurut aku. Itu tokong sih dia ada bertanya tentang orang tua aku, tentang keluarga aku di sana gitu, semua dia tanyain semua. Dan situ aku memang jawab jujur, lagian ngapain aku bohong kan. Kalau keluarga aku itu memang keluarga aku itu bukan orang berada atau apa gitu ya. Aku jujur aja keluarga aku itu di sana seperti apa. Dan puji Tuhan, keluarga dari suami aku itu memang menerima aku dengan terbuka, dengan senang hati. Bahkan sampai sekarang puji Tuhan, aku dengan keluarga dari suami aku semuanya baik-baik. Ya begitulah ceritaku, pengalaman aku pertama kali menikah dengan yang bukan sama bangsa ya. Yaitu memang pengalaman yang shock gitu ya. Karena kalau kalau kita menikah dengan sesama bangsa kita, mungkin karena adat kita itu udah sama, jadi kita nggak terlalu shock gitu kan, nggak terlalu terkejut atau kaget apa gitu. Tapi ini kita kalau menikah dengan tidak sama bangsa gitu, memang shock sedikit karena peraturannya itu udah nggak sama. Kita harus ikut cara adatnya orang itu, kita harus buat kita harus ikuti peraturan orang itu ya, seperti itu ya. Tapi yang aku paling suka menikah dengan orang Cina dekat Malaysia ya. Orang itu super open. Dan pertama mertua aku ya mungkin kalau saya itu kan orang Batak. Saya itu orang Batak. Dan aku tahu kalau orang tua Batak itu seperti apa ya. Mungkin sedikit itulah ya, garang-garang ya.
Karena saya pun orang Batak, jujur saya pun garang. Tapi mertua saya, puji Tuhan, dia tetap terbuka. Dia menganggap saya itu seperti anak perempuannya sendiri. Dan dia selalu, dulu sih dia selalu berprasangka buruk tentang perempuan Indonesia. Karena dia selalu lihat di sekitar tempat saya sini banyak juga yang kawin dengan orang Cina. Orang Indonesia kawin dengan orang Cina. Dia selalu macam berpikir semua perempuan Indonesia itu nggak ada bagusnya, nggak bagus sama sekali, atau nggak bisa dijadikan istri sama sekali. Nah di situ aku mulai berusaha guys, berusaha bukan apa ya, bukan berusaha untuk pura-pura baik, bukan ya. Aku cuman berusaha membuktikan kalau perempuan Indonesia itu tidak semua seperti itu. Perempuan Indonesia itu banyak juga yang betul-betul menikah di sini, yang betul-betul menjaga keluarganya, menyayangi suami anaknya, bahkan mertuanya atau sebagainya ya. Mungkin ada yang perempuan juga seperti itu, tapi itu dilihat dari orangnya ya, bukan semua perempuan Indonesia seperti itu. Perempuan di Malaysia ada juga seperti itu. Jadi intinya itu tergantung dari dirinya sendiri, bukan dari negaranya. Jadi kita harus tetap berpikiran terbuka, jangan berpikir wah perempuan Indonesia seperti ini, perempuan Malaysia seperti ini, jangan seperti itu. Itu tergantung diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, maka nama kita juga baik. Nah, untuk teman-teman semua, mana tahu ada yang planning berkawin dengan negara luar ya, seperti di Malaysia atau negara manapun. Tetaplah kita bersifat baik, tetap kita menunjukkan sifat kita di Indonesia diajarkan dengan sopan santun, nah dengan ramah tamah, dan banyak lagi kan. Nah itu kita harus contohkan untuk orang luar supaya orang-orang di luar ini bisa melihat bahwa perempuan-perempuan atau orang Indonesia itu tetap the best. Jadi itu harus kita kasih tunjuk ya, kita kasih tunjuk sama orang itu. Seperti yang saya lakukan, saya tetap berusaha membuat orang itu bahwa pikirannya yang selalu selama ini berpikir perempuan Indonesia itu sama sekali nggak ada bagus, itu memang aku langsung potong ya. Bukan semua perempuan Indonesia seperti itu. Nah itu termasuk saya. Puji Tuhan sampai sekarang saya sudah menikah dengan suami saya selama 11 tahun. Dan hasilnya saya mempunyai anak, 1 perempuan dan 1 lelaki. Puji Tuhan keluarga kita tetap aman, damai, dan dilindungi Tuhan juga. Dan di sini saya sangat bersyukur juga ya kepada Tuhan, karena dia sudah bagi aku keluarga yang perfect, menurut aku perfect. Biarpun suami aku bukan kaya, bukan punya ini, punya itu, tapi puji Tuhan dia suami yang bertanggung jawab. Nah, untuk teman-teman di sini yang ada planning mau berkawin dengan orang luar atau sesama bangsa, itu sepatutnya kita harus menunjukkan sifat baik kita ya. Ya, kita harus tetap berusaha. Kalaupun mertua kita atau keluarga dari suami kita kurang suka dengan kita atau sebagainya, kita tetap berdoa. Puji Tuhan, nanti Tuhan akan kasih jalan yang sempurna untuk kita. Jangan lupa tolong subscribe, like, share, dan komen ya guys. Oke, see you di next video. Bye.